Oke, halo teman-teman yang mungkin hari ini gitu ya sedang nonton podcast YLBHI. Balik lagi di podcast YLBHI yang akan terus membahas soal negara hukum, HAM, dan demokrasi. Nah, hari ini kita akan bicara soal Papua dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan tentunya sudah ada kawan ngobrol saya yang tentu hebat-hebat, langsung kita datangkan langsung dari Papua. Halo Bang Edo. Halo. Halo Bang Edo, itu nama kerennya, nama panggungnya ya Bang ya? Edo. Nama panggil lah. Nama panggilan ya. Ada Kakak Ambrosius Mulai dari Pusaka. Halo Kakak Ambo. Nah, jadi langsung ini kita datangkan dari Papua ya Bang ya? Jauh-jauh dari Papua. Iya. Iya. mikir. Oke, Bang, bukannya ada apa ya? Bahasanya salam khas Papua? Oh iya. Bisa kita praktikkan kah? Boleh dong. Boleh, coba. Oke, 1, 2. Oh, udah benar begitu? Iya. Oke. Ya, itu namanya apa? Kambo Bang Edo. Kipo. Kombi Oh, berarti beda-beda ya. Tapi Iya. itu salam khas dari salam persahabatan. salam persahabatan dari Papua. Saya udah belajar. Baru mulai kita udah belajar satu hal unik begitu ya, gitu. Nah, Bang Edo, Bang Ambo, gitu. Kali ini kita akan bahas soal Papua hari ini dan situasi hak asasi manusia di sana serta pelanggaran HAM yang terjadi begitu, karena mungkin barangkali ya banyak orang di luar sana selama bertahun-tahun tahu Papua gitu di ruang publik itu hadir dari potongan berita soal konflik bersenjata atau operasi keamanan kalau katanya negara ya, dan pembangunan atau akhir-akhir ini banyak proyek-proyek strategis nasional yang ada di sana. Nah gitu, tetapi tentu hari ini kita nggak mau hanya bahas soal isu keamanannya saja di sana gitu, mengikuti narasi yang sudah dibuat, tapi kita pengen bahas bagaimana Papua sebagai ruang hidup dari jutaan warga negara gitu ya, masyarakat adat dan lain sebagainya yang punya hak yang sama seperti kita gitu. Mungkin saya yang dari NTB, orang yang di Jakarta dan di luar Papua dengan hak-hak yang sama. Kita akan lebih banyak bahas soal itu. Nah, saya mulai dari pertanyaan yang sederhana, Bang Edo, Bang Amu, saya mulai dari Bang Edo dulu ya, Bang Edo dari YLBHI begitu. Pertanyaan sederhana soal sebenarnya bagaimana sih situasi Papua hari ini gitu, Bang? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga selamat malam buat semua yang mengikuti. Situasi Papua tentunya sangat memprihatinkan karena kondisi ketidaknyamanan ataupun kondisi bebas melakukan apapun itu tidak dialami oleh mereka. Lebih khususnya ini saya akan bagi ke dalam dua situasi ya. Bagi mereka yang tinggal di daerah konflik bersenjata, itu mereka sangat tidak aman di sana. Mereka juga kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya atau selayaknya orang melakukan itu. Mulai dari untuk ke sekolah itu saja mereka tidak bisa karena akibat dari konflik bersenjata itu mereka harus mengungsi. Mengungsi itu artinya tanah milik mereka akan tinggalkan, rumah milik mereka akan tinggalkan, kebun milik mereka juga mereka akan tinggalkan, dan mereka akan pergi dari segala macam harta benda itu. Dan di tempat mereka pergi ini bervariasi ya. Ada yang turun ke kabupaten tetangga, ada yang ke distrik tetangga atau kampung tetangga begitu. Dan di sana itu mereka tidak tinggal di rumah pribadi, mereka menumpang. Begitu. Atau ada juga yang mereka tinggal di gereja seperti itu. Dan itu selama bertahun-tahun? Itu selama bertahun-tahun. Kalau kami hitung itu dari tahun 2018 sampai detik ini. Sampai detik ini? Iya. Hari ini berarti ya? Di tahun 2018 itu dimulai dengan persoalan di Nduga ya, Kabupaten Nduga. Itu pengungsinya sampai detik ini masih ada di
Kabupaten Jayawijaya di Wamena, ada juga yang di Lani Jaya, ada juga yang ke Timika, begitu. Itu yang dari Nduga. Kemudian dari Kabupaten Intan Jaya mereka mengungsi ke Nabire, ada yang mengungsi ke Timika, dan juga ada yang di sekitaran distrik yang dekat-dekat situ. Kemudian di Kabupaten Pegunungan Bintang itu juga kemudian mereka mengungsi ke beberapa kampung terdekat atau mungkin distrik terdekat. Begitu pula jauh di Tamrau ya, Tamrau Maibrat juga melakukan pengungsi, di mana mereka pergi ke Kabupaten Sorong dan mengungsi di sana. Ada juga yang ke kampung-kampung terdekat, dan di tempat mereka pergi itu mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena mayoritas pengungsi itu diisi oleh anak-anak. Kemudian ketika sakit juga mereka sangat kesulitan mengakses rumah sakit karena sistemnya sekarang kan BPJS. Sementara dalam konteks administrasi mereka terdaftar di kabupaten asal mereka, itu kan sudah beda administrasi. Selain itu, karena mereka tinggal di rumah orang, tentunya hak atas tempat tinggal atau rumah yang layak juga tidak. Selain dari itu, bantuan-bantuan sosial juga tidak ada. Dan tentunya mereka tidak dapat melakukan aktivitas yang bebas. Apalagi bagi mereka yang masih ada di kabupaten-kabupaten yang di situ adalah daerah yang kita sebut atau yang paling sering terjadi konflik bersenjata. Itu mereka sangat tidak bebas, begitu. Nah, itu mungkin bisa menunjukkan situasi ya. Di tahun 2026 sendiri, dari Januari sampai dengan saat ini bulan Juni, kita catat ada beberapa peristiwa, mulai dari Kabupaten Puncak, kemudian di Kabupaten Dogiai, kemudian di Kabupaten Tolikara, kemudian di Kabupaten Yahukimo, terus di Kabupaten Mimika. Di dalam situ banyak kejadian pengungsi, apalagi ya di Kabupaten Puncak saja kami dapat data kurang lebih 1000-an lebih yang mengungsi. Itu baru Januari sampai sampai dengan hari ini. Kemudian kalau ditambah lagi dengan yang di Kabupaten Mimika per bulan Mei, itu ada kurang lebih 200 masyarakat yang mengungsi. Itu sudah ya 1000 tambah 200, ya bisa kita hitung sendiri ya. Di sisi yang lain, rupanya hanya dalam hitungan 5 bulan terakhir itu saja korban jiwa sangat tinggi. Di Kabupaten Puncak, berdasarkan pemberitaan wartawan dan juga dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun juga beberapa rekan-rekan pendamping masyarakat, itu jumlahnya sampai kurang lebih 12 yang meninggal. Ada juga data lain menyebutkan 15, ada juga sampai 20. Itu baru di Kabupaten Puncak. Nah, kita belum tambah lagi dengan yang terjadi di Kabupaten Dogiai pada bulan April. Itu sampai ada kurang lebih 5 yang kemudian terlanggar hak hidupnya karena tertembak. Kemudian ada juga yang luka-luka. Jadi kalau kita tambah 5 ya dari Kabupaten Dogiai, berarti tambah 25. Atau kalau 15 berarti tambah 5 20. Kalau 12 tambah 5 berarti 17. Nah, selain itu di Kabupaten Tolikara ada 1 yang tertembak, berarti tinggal tambah saja jumlahnya itu. Ditambah yang di Kabupaten
Mimika. Terus di Kabupaten Puncak, rupanya anak yang sebelumnya hanya terkena dan luka itu berujung dia meninggal juga di bulan Mei. Itu artinya kan kondisinya seperti sangat tidak aman dan sangat menunjukkan situasi darurat kemanusiaan. Karena seperti tadi ini saya belum hitung yang luka-luka ya. Iya. Artinya 1.000 lebih ditambah yang meninggal. Kalau ditambah lagi dengan yang luka-luka, kami juga kurang tahu dari bulan Juni sampai Desember nanti akan ada lagi atau tidak. Karena sampai hari ini kita belum lihat ada kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik pasukan atau mengevaluasi pendekatannya. Ini kan kita tidak lihat, jadi ya Betul. kita bisa prediksi dari bulan Juni ini sampai bulan Desember nanti akan kemudian terus bertambah. Dan ini saya pikir situasi yang akan kemudian menunjukkan kondisi darurat di daerah konflik bersenjata. Nah, terlepas dari itu, di daerah-daerah yang cenderung aman ya, ini juga sebenarnya dalam kondisi tanda tanya, was-was ya. Karena contoh di Kabupaten Merauke, hari ini kita lihat ada proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, dan proyek strategis nasional itu kan di backup oleh militer melalui batalion yang dibentuk begitu. Kita semua ketahui bahwa sejak bulan Februari ya kalau tidak salah, itu Pak Panglima TNI dan juga Pak Presiden itu dengan tegas menyampaikan bahwa akan mendorong ada 100 batalion baru. Gitu. Nah, dengan ada 100 batalion baru, itu khusus di Papua ada 24 batalion yang diplotkan ke sana. Nah, di Merauke yang hari ini dalam kasus klien kami ya, Bapak Vincent Kuipalo, yang kalau teman-teman nonton film Pesta Babi atau video dokumenter Pesta Babi yang ada plang, di situ tertulis tanah milik TNI AD, itulah tanah milik Bapak Vincent Kuipalo. Nah, dan TNI AD itu adalah TNI yang ditugaskan dalam konteks batalion teritorial, batalion yang didorong itu. Jadi ya itu menunjukkan bahwa di daerah yang bakal didorong proyek strategis nasional yang itu akan di backup oleh militer, itu menjadi tanda tanya prakteknya seperti apa. Apakah dengan cara tadi menanam plang di atas tanah yang seperti Bapak Vincent Kuipalo, kalau itu kan jelas perampasan tanah itu. Betul. Gitu. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa di tempat yang aman juga masih aman dalam kondisi ya tanda tanya. Iya, begitu. Oke, Bang Edo, tadi sebenarnya dari saya tidak hafal begitu ya peta Papua secara keseluruhan, tapi dari yang disampaikan Bang Edo kan baru beberapa kabupaten begitu ya. Itu pun banyak sekali terjadi pelanggaran HAM begitu, dari pelanggaran hak atas pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lain sebagainya. Terus tadi itu sangat menunjukkan sebenarnya situasi Papua hari ini. Terima kasih Bang Edo. Nanti mungkin kita bisa lebih banyak baca juga laporan-laporan kawan-kawan YLBH ataupun yang lain. Tadi karena Bang Edo sudah bahas soal PSN sedikit, mungkin saya pengen geser ke Kakak Ambo gitu ya, yang mungkin teman-teman pusaka ataupun Kakak Ambo yang orang asli Papua begitu ya, sudah banyak ikut advokasi dan lain sebagainya. Cuman Kakak Ambo, kalau dari cerita Bang Edo tadi soal proyek strategis nasional gitu, sebenarnya apa sih alasan kawan-kawan atau masyarakat ada di sana menolak proyek strategis nasional? Kalau secara keseluruhan di Papua itu
Sebenarnya pemerintah sudah petakan beberapa wilayah yang jadi concern untuk perencanaan untuk proyek strategis, misalnya Manokwari itu 1, terus Sorong 1, Fafak 2, Merauke 1, Wamena 1, bahkan ada di Teluk Bintuni itu ada 4. Berarti lebih dari 10. Ya, lebih dari 10, ada sekitar 11 yang itu yang saya dokumentasikan datanya. Bahkan ada di Jayapura juga, tapi wilayahnya ini belum tentu, antara nanti di Kerom atau di Sentani atau Sarmi gitu. Tapi kalau dari 11 yang terdokumentasi itu sudah ada eksekusi itu di Wamena sama di Merauke. Tapi dari semua itu lahan yang paling besar itu Merauke sama Sorong. Berapa? Kalau Sorong itu sekitar 30 ribuan hektar. 30 ribuan hektar? Iya. Tapi ekspansi dari sebelumnya itu sudah jalan karena pemerintah menetapkan statusnya itu kawasan khusus ekonomi. Gitu. Jadi setiap investasi itu tidak hanya sawit yang masuk beroperasi di Sorong, tapi ada gas, ada juga batu bara, ada juga minyak. Gitu. Dan semua itu dikawal oleh TNI. Kalau kita bicara soal proyek PSN di Merauke ini, dia luasannya ini kan 2,3 juta hektar. Itu dibagi dalam 5 klaster. Klaster 1 itu di Kimam, Pulau Kimam, terus nanti dia fokusnya untuk peternakan. Klaster 2 itu kampungnya Mama Yasinta di Wanam. Dia luasannya itu 1 juta hektar untuk cetak sawah. 1 juta hektar ya? Ya, 1 juta hektar. Bisa kebayang tuh sejauh mata memandang ya, melihat luasannya. Terus? Dan kalau yang di klaster 3 itu yang berhubungan dengan yang Bang Edo tadi bilang, Bapak Vincent Kuepalo itu. Dan itu ada sekitar 500 hektar dikuasai oleh satu keluarga melalui satu perusahaan. Kemudian dia khususnya untuk bioetanol dan tebu. Tapi kalau sebelum saya ke sana, saya mulai cerita sedikit. Jadi proyek yang serupa, proyek PSN serupa itu pernah dikerjakan oleh zamannya SBY. Itu melalui proyek MIFE. Oh, MIFE. Ya, MIFE. Itu luasannya yang dia kasih habis hutan itu sekitar 1 juta hektar hutan di Merauke gitu. Itu khusus di Merauke saja. Di Merauke saja. Kemudian zamannya Jokowi itu sekitar 2 juta hektar. Nambah. Itu Merauke 1 juta hektar lebih, ditambah dengan di Kerom dan ada beberapa wilayah Papua lainnya gitu. Dan dia memberikan, kalau zamannya SBY itu dari 1 juta hektar itu ada sekitar 38 perusahaan yang mendapatkan izin. Kalau zamannya Jokowi itu meningkat, itu sekitar 58 izin perusahaan yang dapatkan konsesi untuk pengelolaan proyek yang sama. Tapi proyek yang sama, nama saja yang berubah. Kalau zamannya Jokowi nama Food State gitu. Oke. Tapi programnya sama, mau cetak sawah juga di Merauke. Sebenarnya dari zamannya Prabowo SBY itu gagal, penanaman padinya itu gagal panen. Terus zaman Jokowi mengulang yang sama begitu. Gagal lagi. Gagal gitu. lagi. Jadi nggak belajar ya dari kesalahan. Terus? Ya selalu mau benar. Jadi jadi sawah-sawah itu jadi rumah hantu. Gitu. Oh, rumah hantu ya. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat misalnya videonya, misalnya Kementerian Kehutanan jalan sering foto dan dia kasih nunjukin peta di belakang bahwa ini sukses. Kemudian Prabowo bahas traktor di Dawa gitu. Itu di Sermayam, Merauke, tapi itu tempat yang dikelola oleh warga Trans. Oh, oke. Oh ya. Warga Trans. Dan itu dijadikan tempat untuk pameran bagi pejabat pemerintah pusat. Kemudian setelah ke Merauke itu ini sukses dan sebagainya gitu. Tapi di balik itu ceritanya, kalau kita diskusi dengan teman-teman Trans, itu mereka dijadikan objek dan sebagainya gitu. Dan itu hasil dari upaya kelolanya dari Trans itu justru itu yang ada hasilnya gitu. Oh. Tapi mereka butuh waktu yang lama, butuh biaya untuk pupuk dan sebagainya. Itu gagal. Kemudian periode kedua Jokowi itu mencanangkan untuk 2,3 juta hektar yang tadi saya bilang, ada sekitar 5 klaster itu, dan sudah ada pemukaran jalan itu di Wanam. Kemudian itu
sudah ada pembongkaran hutannya di jalan dan ada sekitar 6 marga yang menjadi korban gitu. Rencana pembukaan sekarang itu mereka lagi fokus dengan pembukaan jalan 135 kilo, sementara yang di Jagebob itu pembongkaran hutannya itu sedang masif jalan gitu. Dan dikawal dengan aparat. Model yang sama di Wanam. Di Wanam itu dari 2024 itu saya menyaksikan aparat yang sedang pegang doser. Aparat pegang doser? Iya, TNI. Oke. Dari Batalion Infanteri 801. Ada juga batalion bantuan yang lainnya begitu. Kemudian mereka yang pegang alat berat dan lakukan cangkul kayu-kayu gitu. Dan ada militer yang di luar spektur itu pegang senjata sambil jaga gitu. Nambah ya tugasnya militer ya? Ya, pegang bulldozer juga. Bukan jaga negara, lagi nyangkul. Jadi kami juga kaget ya, Pak, ini tentara kok ditugaskan untuk jaga keamanan negara ini, pikir jalan nih babat-babat hutan dengan ini pegang senjata gitu. Iya. Jadi selain itu saya mulai lihat yang mulai kedatangan militer dengan senjata lengkap itu masyarakat yang punya hak wilayah itu mau lakukan protes itu jadi takut. Jadi takut trauma dan secara psikologis terganggu lah gitu. Kemudian tidak hanya dialami oleh masyarakat adat, tapi kayak Kasuari, Kangguru juga jadi trauma gitu. Yang marga satwa yang ada sekitaran situ. Satwa. Jadi karena dia selalu mereka ini diburu oleh bunyi-bunyi alat berat, tapi bunyi senjata dan sebagainya itu jadi mereka jadi trauma. Dan setelah hutan mulai hancur jalan itu, misalnya orang Marin yang punya secara spiritual itu punya relasi dengan tanah, hutan dan juga marga satwa itu dengan pendekatan negara menghancurkan hutan itu turut juga ikut menghancurkan spiritual mereka begitu. Misalnya marga basic dia punya totemnya itu bisa dari marga satwa, diantaranya itu misalnya Kasuari, Kangguru atau dan sebagainya begitu, atau marga lain yang punya totemnya itu dari misalnya jenis kayu atau kelapa dan sebagainya begitu. Jadi ikatan mereka yang punya secara emosional kuat itu sudah negara sedang menghancurkan mereka. Jadi tidak perlu langsung tembak gitu. Kalau wilayah pegunungan tadi langsung main tembak ya gitu. Tapi pendekatan wilayah pesisir itu beda dan menghancurkan mereka dengan cara itu gitu. Jadi korban dia merasakan itu kayak rasa tubuh mereka itu dicabik-cabik. Dan itu ekspresi dia itu terpukul sekali gitu. Kadang situasi tertentu hampir 2 tahun saya jalan cerita dengan mereka dan mereka berburu saya ikuti dan sebagainya. Dan salah satu hasil dokumentasinya itu video-video yang lainnya itu jadi film dokumenter pesta babi gitu. Itu juga ikut ambil gambar ya. Gambar dan video dan sebagainya. Di dalam perjalanan itu misalnya kami jalan kaki dari Selat Mariana ke Sungai Digul itu kami butuh waktu sekitar 14 hari. 14 hari? Iya, jalan kaki gitu. Jadi saya ikuti masyarakat punya jalur perjalanan mereka itu, mereka cerita kalau jalur yang mereka lewati itu dari nenek moyang sampai sekarang itu masih lewati jalur yang sama begitu. Dan mereka punya titik-titik tertentu bahwa itu tempat persinggahan atau dijadikan dusun. Dan ada nama-nama dusunnya begitu. Kemudian punya batasan, ada marga A dan B itu bisa juga dari sungai, ada juga dari jenis kayu dan juga urat tanah dan sebagainya begitu. Tapi ada salah satu tempat yang saya ketemu itu ada kumpulan kawanan semua jenis marga satwa, Kasuari, Kangguru dan sebagainya. Bahkan ada burung-burung migran yang datang dari Australia gitu. Dan buaya saya ketemu di situ. Dan itu saya rasa kayak surga yang akan nanti masuk dalam target untuk akan hancur gitu. Dan tempat yang kami lewati itu dalam peta proyek PSN itu masuk untuk cetak sawah gitu. Jadi dan yang jadi alasan masyarakat tolak itu karena mereka merasa bahwa kebutuhan misalnya obat-obatan, terus alat-alat tradisional, peralatan tradisional untuk bikin acara adat, terus tempat keramat itu ada di hutan itu. Jadi hutan itu tidak hanya berisi hutan kosong gitu, tapi di dalamnya ada marga satwa, ada juga tempat pencarian makan masyarakat adat, ada sagu dan sebagainya. Itu yang dihancurkan oleh negara. Jadi mereka menolak alasan itu yang pertama. Terus mereka minta juga itu tidak banyak, mereka minta perusahaan ini keluar, ganti kerusakannya. Tapi justru aspirasi mereka sampai hari ini sudah mau hampir 3 tahun, gitu. Tidak pernah didengar gitu. Korban dari beberapa yang kami dampingi di Merauke.
sampai pulang balik Jakarta dan sebagainya lah. Iya, tadi menarik ya Kak, karena tadi di awal saya membahasakan itu ruang hidup gitu. Papua adalah ruang hidup, dan Kakak Ambo menjelaskan dengan ini sangat pengetahuan baru ya Kakak Ambo ya. Soal keterikatan dengan soal apa ya, kalau misalkan hutan dirusak itu ada keterhubungan spiritual begitu ya. Ya. Nenek moyang mereka bahkan ketika hutan dirusak terasa tercabik-cabik tubuhnya karena ya nenek moyang dan semuanya ada di sana gitu, yang sedang hari ini sedang berusaha dirusak begitu oleh ya penguasa lah yang sedang mengembangkan proyek-proyek strategisnya. Kalau highlight dari misalnya negara selalu kan gunakan bahwa narasi ini kan soal pembangunan dan sebagainya. Kayak saya karena kan orang Papua itu hidup tertinggal begitu. Tapi dalam antropologi orang Papua itu dia ingin mengambil hidupnya sederhana begitu saja begitu. Dia ambil kebutuhannya itu tidak kayak negara yang rakus begitu. Mereka ambil kebutuhan, misalnya mau ingin makan ikan, ambil ikan secukupnya. Ada, gitu. Kalau ingin makan misalnya berdua, ya mereka ambil berburu gitu. Dan tahu tempatnya. Tapi dari kehadiran konsep negara yang menganggap bahwa ini dengan alasan pembangunan dan sebagainya itu jadi legitimasi untuk lakukan perampasan. Iya, padahal belum tentu orang asli Papua membutuhkan itu gitu. Iya, benar. Kemudian dalam proyek PSN ini yang diuntungkan misalnya kayak di Wanam itu ada 2 perusahaan, John Deere Group sama Agrinas Pangan yang kuasai 1 juta hektar untuk sawit sawah. Sementara kalau yang di klaster 2 itu ada 10 perusahaan. Salah satu perusahaannya Papua Global Abadi, terus anak perusahaannya itu PT Murni Nusantara Mandiri yang masuk ke yang merampas atau menerobos dusunnya Bapak Vincent Kuipalo. Ini milik satu keluarga. Satu keluarga memiliki jutaan hektar ya. Nah, orangnya ini dia kalau dibilangnya itu apa penguasa sawit. Gitu. Yang punya kantornya di Singapura lah. Gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Kakak Ambo. Tadi banyak pengetahuan baru ya begitu ya, bahwa belum tentu orang asli Papua membutuhkan apa yang disebut oleh pemerintah kan. Pernah ditanya atau tidak begitu ya. Tapi tadi Bang Edo, Kakak Ambo kan menceritakan dengan sangat baik ya, dari kebijakan mulai dari SBY ke Jokowi gitu ya, ke Prabowo begitu. Tapi aku pengen highlight Bang Edo, kira-kira begitu, apa sih yang paling menonjol dari kebijakan Prabowo di Papua gitu? Apa yang paling membedakan dia dengan presiden-presiden sebelumnya gitu? Oke, ya kita semua tahu ya bahwa Prabowo dilantik menjadi presiden kan di bulan Oktober tahun 2024 ya. Iya. Dari tahun 2024 sampai dengan saat ini 2026 itu ya sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Nah, berkaitan dengan kondisi hak asasi manusia di Papua semasa beliau menjabat, itu kami YLBHI itu sudah buat dalam sebuah laporan berjudul Papua dalam cengkraman militer. Nah, kenapa kita kemudian menyebutkan atau bahkan menyimpulkan itu? Ini kemudian akan sangat menarik dan berkaitan langsung dengan presiden hari ini. Sebenarnya kesimpulan itu bukan hanya pada presiden hari ini ya. Karena yang kita teliti itu dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Berarti dari Jokowi ya? Dari Jokowi sampai saat di tahun 2025. Kalau di tahun 2025 kan Pak Prabowo kurang lebih sudah 1 tahun menjabat sebagai presiden. Nah, kalau dari yang ditanya tadi, apa yang menarik atau apa yang paling menonjol? Kalau kemudian kita lihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dalam setahun khusus untuk Papua, itu saya menemukan fakta di mana
dalam pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu dia lebih banyak bicara tentang ekonomi yang kaitannya dengan sumber daya alam Papua. Ya. Begitu. Mungkin yang paling terkenal dan itu terdokumentasikan dan dipublikasikan oleh media yaitu perintah atau pernyataan di Papua harus tanam sawit. Sawit juga pohon gitu. Sawit juga pohon. Kemudian ada yang ada kaitannya dengan sawit seperti dia sebut sawit adalah pohon. Emang iya Bang? Ya saya pikir kita harus tanya kepada ahli bahasa Indonesia apakah pengertian sawit itu atau sawit itu bagian dari pohon. Itu mungkin kita akan tanya. Selain itu kita juga tanya kepada ahli biologi yang meneliti lebih jauh terkait makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Kalau saya kan orang hukum, sementara Pak Presiden juga orang berlatar belakang militer, begitu. Sementara pengetahuan itu kan hanya ahli yang bisa menyebutkan itu. Ya, dan harapannya ahli juga yang benar-benar ahli, bukan ahli yang titipan. Ahli titipan. Ya, gitu. Nah, selain sawit, itu ada juga rupanya tindakan lainnya. Kalau PSN dikaitkan dengan Pak Presiden, ya kita tahu pada saat Jokowi, Pak Presiden kan menjabat sebagai Kementerian Pertahanan dan juga pernah mewacanakan akan mengirimkan Komcat untuk mengelola yang tadi disampaikan oleh oleh Ambrose terkait food estate begitu. Jadi sudah ada riwayatnya. Tapi yang ditanya tadi kan kaitannya dengan Pak Presiden yang hari ini dan yang sangat menonjolnya apa begitu. Nah, yang menonjol di situ yaitu yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang TNI. Dari 32 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2025. Di situ yang lebih banyak ya diubah menurut saya atau yang saya amati yaitu tugas pokok TNI dalam konteks operasi militer selain perang. OMSF ya. Ya. Nah, itu sangat menunjukkan ada tujuan terselubung di balik itu. Itu kita lihat yang dulunya hanya 7 bentuk tugas operasi militer selain perang. Dalam perubahan itu kurang lebih menjadi 14 atau tidak 16 tugas. Kalau yang berkaitan dengan Papua itu saya lihat ada 5. Apa saja Bang? Yang pertama tugas untuk kemudian mengejar kelompok bersenjata. Yang kedua mengejar kelompok atau yang disebut separatis. Kemudian yang ketiga yaitu tugas untuk melindungi atau menjalankan proyek strategis. Terus yang kelima yaitu membantu pemerintah daerah dan yang lain-lainnya. Tapi keempat ini kalau kemudian kita lihat dengan yang tadi saya sebut kaitannya dengan operasi militer, itu kan menjalankan 2 tugas tadi itu yang di awal, kelompok bersenjata dan separatis. Itu tugas itu yang kemudian melahirkan kondisi tidak aman di beberapa tempat yang saya sebut tadi operasi konflik bersenjata begitu. Sementara operasi militer selain perang itu disasarkan pada daerah yang kemudian menjadi basis-basis
proyek strategis nasional Yang disebutkan oleh Kak yang Ambo tadi ya. disebutkan oleh Ambros. Saya coba kalau petakan ya, dan menyesuaikan dengan kondisi Papua. Dari Sorong sampai Jayapura, Jayapura sampai Merauke, dari Pulau Mapia sampai dengan Pulau Adi. Di situ sudah dibagi menjadi 6 provinsi. Di dalam 6 provinsi, rupanya sudah ada proyek strategis nasionalnya. Di Papua Barat Daya itu ada proyek strategis nasional yang namanya adalah Kawasan Ekonomi Khusus, KEK. Oke. Itu sudah dicanangkan sejak masa Pak Jokowi, begitu. Kemudian di KEK itu sendiri apa yang mereka akan buat? Ada banyak. Salah satunya ya, itu adalah smelter nikel. Nikel ada juga ya. Nah, sementara kita semua dalam tahun ini kan kita juga dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah yang sangat indah bak surga, yaitu Raja Ampat, Raja Ampat. yang ada 4 perusahaan nikel. Nah, jadi kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil Oke. terkait kami akan hilirisasi nikel. Jadi hilirisasi yang akan kemudian dipraktekkan di Papua yaitu nikel ambil dari Raja Ampat, dibawa ke Sorong di smelter. Itulah planning proyek strategis nasional yang ada di Papua Barat Daya. Kemudian di Papua Barat, tadi Ambros sampaikan ada PT Pupuk Kaltim yang juga dalam kepemilikan sahamnya disebut-sebut juga Pak, yang tadi saya sebutkan Pak Bahlil, ada keterkaitannya di situ. Dalam pemberitaan disebutkan itu. Selain itu, rupanya PT Pupuk Kaltim itu akan ditopang oleh LNG atau British Petroleum yang sudah lama sejak masa SBY mengambil SBY dan juga masa Megawati masuk di sana mengambil minyak dan gas di Bintuni. Minyak dan gas itu rupanya yang akan ditopang menjadi bahan bakar yang akan menghidupkan PT Pupuk Kaltim. Itu proyek strategis nasional yang masuk di mana? Provinsi Papua Barat. Nah, itu di Provinsi Papua Barat ya. Selain itu di Provinsi Papua, Provinsi Induk ya, kami mendapatkan data terkait adanya izin yang diberikan kepada 4 perusahaan yang di situ akan mengelola nikel, kemudian emas dan batu bara. Sebanyak itu ya. Nah, kemudian kami juga dapat informasi baru dari podcastnya salah satu senior ya, terkait rupanya ada biji besi di sana yang akan dikelola oleh Krakatau Steel. Dan kalau itu semua jalan, artinya kan akan sangat membutuhkan listrik yang sangat besar. Nah, Mambramo yang dulu direncanakan akan dibangun yang namanya pembangkit listrik tenaga air dalam bentuk waduk dan sebagainya, itu juga akan jalan. Dan petanya sudah ada itu. Dan itu masuk dalam skema proyek strategis nasional yang akan berbasis di Sarmi, di Provinsi Papua Induk. Kemudian di Provinsi Papua Tengah itu ada PT Antam yang sudah masuk sejak lama di Kabupaten Pegunungan Bintang untuk kemudian melakukan eksploitasi. Selain di Kabupaten Pegunungan Bintang, itu di Kabupaten Yahukimo yang rupanya dulu berdasarkan data PT Freeport
itu sudah dilakukan eksplorasi. Eksplorasi itu melihat titik-titik emas atau titik-titik sumber daya alam. Mereka temukan dan itu dikodekan menjadi kode blok Soba. Oke. Selain blok Soba, ada juga blok Dabra. Itu ada di Kabupaten Mambramo di bagian atas. Ada juga separuh di Sarmi, ada juga separuh di Kabupaten Tolikara. Dan itu kalau kita lihat secara provinsi itu dibagi tuh. Ada yang di Papua Induk, ada juga yang di Papua Pegunungan. Sementara di Papua Tengah itu ada blok Wabu yang di Intan Jaya. Oh iya. Selain blok Wabu, berdasarkan data Komisi Penanggulangan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), di tahun 2013 menyebutkan data kurang lebih ada 43 izin bermasalah di 8 kabupaten yang masuk dalam Provinsi Papua Tengah. Iya, kalau dari penjelasan. Nah, dari situ saya lanjut. Kemudian di Papua Selatan itu yang tadi sudah disebutkan. Artinya proyek strategis nasional itu sudah ada di seluruh tanah Papua. Seluruh tanah Papua. Ya, dan sudah ada pada provinsi yang kemudian menjadi 6 provinsi. Jadi kita sudah bisa ambil benang merahnya. Provinsi dibentuk hanya untuk bagi-bagi Piring makan ya, bagi para pemilik modal dan juga perusahaan yang akan masuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Apalagi, dan itu akan dimuluskan dengan tadi tugas TNI yang sudah diubah. Iya, apalagi rencana ada penambahan berapa Kakak Ambo? 100. Yang tadi data PSN. Ya, 100 batalion baru ya tadi. Saya ya. Nah, itu bukan itu informasi yang disebutkan, bahkan bukan hanya 100. Kan direncanakan oleh Pak Presiden, Pak Kementerian Pertahanan ya, kurang lebih 700 batalion. Tapi yang baru diwujudkan di tahun pertama kan 100. Ya, jadi sementara 100 itu yang masuk ke Papua itu ada 25. Ini baru ya yang 100. Kita kurang tahu nanti besok yang 100 akan berapa lagi, yang di tahun besok kita akan berapa lagi. Dan yang perlu disimpulkan dalam pertanyaan tadi, itu artinya yang sangat menonjol di situ adalah berkaitan dengan kebijakan atau kebijakan terhadap sumber daya alam dan juga terkait pertahanan, yang rupanya pertahanan yang dimaksudkan itu untuk kemudian melindungi investor. Tadi tugas pokok dalam undang-undang TNI terbaru ya, tugas pokoknya itu melindungi proyek strategis. Begitu. Temuan yang kita temukan tadi di dalam kasus Bapak Vincent Kuipalo itu kan justru yang Tanam Palang ya terkesan melakukan membantu perusahaan melakukan perampasan tanah adat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Itu PT Murni Nusantara Mandiri itu sudah dilaporkan oleh Pak Vincent Kuipalo ke Mabes Polri, begitu. Dan plang itu berdiri di atas wilayah yang Pak Vincent dan perusahaan sedang berkonflik, begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan tadi yaitu yang sangat menonjol adalah militer dan juga kebijakan pengolahan sumber daya alam. Itu terlihat juga itu melalui fakta Freeport kan diperpanjang bulan Februari tahun 2026. Freeport yang diperpanjang kan dalam kontraknya itu kalau tidak salah ada 6 itu. Dikasih kebebasan kepada Freeport untuk melakukan eksploitasi hingga cadangannya habis. Itu dan sungguh sangat disayangkannya itu kesepakatan Februari 2026 itu tidak ada satupun masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat adat 7 wilayah 7 suku yang sebagai pemilik wilayah adat di areal PT Freeport itu dibawa ke sana. Ini kan lagi-lagi mengulangi praktek
Yang sama di tahun 67, yang sama di tahun 2018, yang sama di tahun 91 dalam cerita kontrak karya PT Freeport itu. Dan yang sungguh di luar pemahaman saya yaitu, saya pikir Pak Presiden sudah jelas mengetahui tentang ada 8.300 buruh Freeport yang sejak tahun 2017 melakukan mogok. Begitu. Yang sampai saat ini bulan Juni 2026 ini itu belum tertangani. Padahal kita semua tahu ya, waktu Pak Presiden bertemu dengan para buruh di tanggal 1 Mei, itu kan beliau sempat bilang kalau kita akan bentuk Satgas. Yang itu Satgas ini akan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan PHK. Tapi pertanyaannya satu, dalam kasus Freeport yang baru saja ditandatangan perpanjangan hingga habis cadangan itu, kenapa beliau tidak lihat masalah 8.300 buruh yang mogok? Itu artinya menunjukkan bahwa beliau lebih pro kepada Freeport yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi. Tetapi dalam situasi itu mengabaikan 8.300 buruh Freeport yang sedang melakukan mogok kerja yang sah. Kenapa saya sampaikan sah? Itu sesuai dengan surat permohonan mogok yang diajukan di tahun 2017 sampai hari ini masih terus diperpanjang. Oke, di satu sisi begitu ya Bang ya. Iya. Tapi Bang, tadi banyak kalau disampaikan oleh Bang Edo, berarti kita bisa menangkap betul ya, di Papua itu emas ada, nikel ada gitu, batu bara ada, besi ada, dan semuanya ada. Dan fakta yang menarik dan pasti sangat menyedihkan dan membuat marah ya Bang ya, bahwa seluruh daerah provinsi di Papua sudah dikuasai, ada proyek-proyeknya. Dan yang paling menonjol tadi disampaikan oleh Bang Edo, dan itu tadi kan sebenarnya udah disampaikan sama Bang Ambros ya, gimana melihat TNI itu megang doser ya gitu. Jadi emang nambah ternyata tugas pokoknya begitu, apalagi di Papua. Dan ketakutannya bisa jadi di bulan depan atau di tahun depan akan terus bertambah batalionnya. Nah, kalau tadi kita lihat dari obrolan kita ya, udah sepanjang ini, dan banyak sekali begitu. Di sana kan kawan-kawan ada advokasi juga ya. Ada LBH Papua, Posorong, LBH Merauke, Pusaka, dan lain sebagainya begitu. Ngelihat situasi kayak gitu, advokasi apa sih yang sedang teman-teman sedang lakukan di sana? Mungkin Kak Ambo dulu kali ya, teman-teman Pusaka. Advokasi bentuk apa sih yang dilakukan teman-teman Pusaka di sana? Itu ada litigasi dan non litigasi, tapi nanti litigasinya nanti Bang Edo yang nanti jelaskan. Oke. Kalau selama kebetulan kan kita tangani yang concern sekarang ini di korban proyek PSN di Merauke. Oh iya. Kalau misalnya kalau wilayah lain lagi saya cerita nanti jadinya panjang. Oke. Tapi kalau khusus untuk Merauke itu kami dampingi korban. Upaya yang kita lakukan itu selain mengumpulkan kronologis kehadiran proyek dan sebagainya, terus dari korban semua gitu. Setelah kami mengumpulkan kronologis, kemudian jadikan briefing paper untuk audiensi dengan pihak Pemda Papua Selatan, khususnya kabupaten dan provinsi, selain menyurati mereka terkait dengan aspirasi korban yang kami dampingi itu. Selanjutnya itu kami juga menghadirkan mereka di Jakarta dan mengirim surat. Saat itu tuh Prabowo dia menjabat sebagai Kementerian Pertahanan ya. Tapi zamannya Jokowi itu dia diberi tugas untuk sebagai pengawas atau pelaksana lah terkait proyek PSN ini gitu. Dia diberi mandat lah gitu. Jadi karena dia konsentrasinya di Merauke, korban datang dan menyurati gitu, dan sempat aksi depan Kementerian Pertahanan. Selain itu lakukan pelaporan bahwa dalam konteks kasus proyek PSN ini ada banyak pelanggaran. Misalnya masyarakat punya air bersih itu hilang, terus tempat pengambilan alat-alat tradisional hilang,
terus hak atas tanah itu masyarakat tidak punya hak atas tanah atau akses terhadap tanah. Terus tidak ada penerapan EPIC. Kemudian dan juga proyek ini datang tanpa AMDAL gitu, dan tanpa sosialisasi dari pihak pemerintah gitu. Justru karena awalnya itu proyeknya ini di Haji Isam yang membawa alat berat setelah beli di Cina. Kemudian itu ada penerjunan militer, ya sekitar 2000-an lebih gitu. 2000-an. Nah itu khususnya itu di Wanam. Tapi sebelumnya itu zamannya Jokowi itu Panglima TNI itu ada 5 batalion yang dipersiapkan. Waktu itu penyerahan pelepasannya itu di Monas gitu, zamannya Jokowi gitu. Dikirim ke Papua misalnya itu akan ditaruh di Sarmi, terus Sorong dan juga di Merauke. Dan ada beberapa lainnya lah. Tapi saya ketemu beberapa batalion yang mau taruh di Sarmi itu semua di Ogikel itu, jadi Wanam. Ada 5. Sorong, Merauke, Bovendigul, Kerom, dan Sarmi. Itu yang masuk di peta PSN tadi. Ya. Kemudian kayak di batalion yang akan ditetapkan di Kerom itu saya ketemunya di Wanam. Kemudian itu misalnya ada penambahan tugas lah gitu. Selain itu justru yang agak lucunya itu nanti dalam perspektif hukum nanti Bang Edo nanti akan kritisi juga, tapi misalnya pembangunan jalan di Wana misalnya 135 kilo tadi itu yang keluarkan AMDAL ini dari Kementerian Pertahanan. Kok bisa ya gitu? Ya agak lucunya itu. Jadi eksekusi proyek ini eksekusinya itu jalan 2024 bulan Mei. Tapi AMDAL-nya itu dikeluarkan 2025 antara bulan September lah gitu. Oleh Kementerian Pertahanan. Agak janggal ya, kalau kata anak muda agak janggal gitu. Nanti perspektif hukumnya bagaimana di belakang gitu. Oke. Kemudian dalam proses ini banyak pelanggaran hukum yang kemudian tidak ada partisipasi dari masyarakat adat. Sama sekali tidak ada. Kalau pemerintah ada yang klaim bahwa ini proyek PSN ini ada partisipasi, itu sama sekali tidak ada. Karena korban proyek PSN di Merauke, misalnya di Wanam, di Jagabob, dan ada beberapa wilayah itu kami sedang dampingi gitu. Dan kami yang punya surat kuasa gitu. Dan itu tahu persis lapangannya situasi seperti apa gitu. Kalau ada pemerintah yang klaim bahwa ada partisipasi masyarakat adat dalam proyek PSN itu tipu gitu. Karena misalnya mau kasih contoh, kayak di Wanam itu yang jadi korban ini misalnya ada 6 marga. Moiwen itu ada 2, Moiwen Tayoga, Moiwen Buako, ada Basik-Basik, ada Ndiken, ada Kahol, ada marga lainnya lah. Dalam konteks ini mereka yang punya hak wilayah yang sudah dibongkar duluan gitu. Jadi misalnya marga lain yang mau masuk kerja di perusahaan, mereka juga pikir-pikir. Karena ini korban yang punya dusun aja sudah dibongkar, nanti akan dituduh bahwa mereka ini kalau kerja di perusahaan, bahwa mereka ini dukung proyek perusahaan atau proyek PSN gitu. Dan mereka juga tidak punya wewenang atau ada rasa ketakutan, dan juga mereka juga pikir kalau kami misalnya kerja di perusahaan nanti akan dituduh bahwa kami melegitimasi proyek ini jalan. Karena mereka sangat hormati bahwa yang punya hak atas tanah dan wilayah itu siapa, marga apa, dan dia punya hak untuk bicara gitu. Jadi ketika ada marga lain atau di wilayah lain yang bukan tanah adatnya di situ, kemudian dia jadi pekerja juga, itu akan jadi secara moral itu nanti akan terganggu atau akan terjadi konflik horizontal dan sebagainya gitu. Dan itu mereka sangat hormati dan hindari gitu, dan tidak mau ada konflik internal gitu. Dan dalam prosesnya itu kami kumpulkan data itu semua, dan itu kami sudah sampaikan dalam bentuk surat untuk audiensi ke sekaligus pengaduan ke Komnas HAM, dan kami juga kirim dengan kronologis yang sama, kirim ke LPSK sekaligus untuk minta perlindungan korban yang kami dampingi. Dan juga kami surat yang sama juga antar ke Kementerian HAM untuk meminta Kementerian HAM untuk lakukan audit bisnis dan HAM terkait perusahaan-perusahaan apakah yang terlibat dalam proyek PSN ini sudah memenuhi syarat-syarat HAM atau tidak. Sampai hari ini sudah 1 tahun ya.
belum ada respon. Saya baru aja mau tanyakan itu gimana hasil, tapi ternyata belum ada respon. Ya, kecuali Komnas HAM. Komnas HAM itu yang pertama itu mereka keluarkan rekomendasi hasil dari pelaporan itu, dan Komnas HAM bilang kalau proyek PSN ini melanggar HAM dan harus dievaluasi gitu. Dan hasil investigasi yang kedua itu mereka menyurati dari Komnas HAM itu hasil rekomendasinya itu ada ke Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, ada sekitar, kalau tidak salah ada sekitar 12. Itu selain dari kementerian yang bersangkutan yang terlibat dalam proyek PSN, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat di yang bekerja di lapangan gitu. Hasilnya apa, Bang? Nah, hasilnya itu mereka minta untuk harus ada penghormatan dari hak atas tanah dan keberadaan masyarakat adat. Yang kedua itu mereka juga minta untuk harus setiap perusahaan maupun pemerintah harus menerapkan EPIC gitu. Kemudian yang ketiga itu mereka minta untuk proyek-proyek ini harus dievaluasi kembali. Terus yang kelima itu mereka minta untuk menyerukan ke pemerintah daerah harus ada pengakuan dan penghormatan. Jadi harus ada pengakuan penghormatan itu dengan mengakui hak wilayah adat mereka gitu. Dan hasil surat yang dikirim ke kementerian bersangkutan itu salinannya kasih ke kami gitu. Dan sampai hari ini belum ada respon juga dari pihak yang disurati ya. Yang disurati gitu. Kemudian kami masih menunggu. Dan itu terus selain itu kami juga dalam proyek PSN ini kami buat laporan ke UN khusus spesial reporter masyarakat adat. Dalam laporan itu kami menyinggung bahwa ini proyek terbesar yang akan mengancam ruang hidup masyarakat adat, tapi akan menghasilkan deforestasi terbesar. Kemudian ketika proyek ini terus dipaksakan akan menghasilkan pemanasan global atau emisi dan sebagainya, bahkan berdampak ke rakyat di Indonesia, walaupun di luar. Tapi mereka akan kena gitu. Kemudian orang-orang di Pasifik maupun di Australia dan Asia gitu. Karena dari semua hutan yang ada di Indonesia, Kalimantan sudah kasih habis gitu. Pemerintah sudah kasih habis. Hari ini hutan tersisa hanya di Papua. Gitu. Kalau dilihat secara umum ada 3 ya. Misalnya Kongo, Amerika Latin termasuk di Indonesia hanya di Papua gitu. Jadi kami punya tanggung jawab untuk semua bagaimana Papua hutan terakhir ini iklim yang harus diselamatkan gitu, untuk demi kami yang hari ini masih hidup dan kami pun anak cucu yang akan datang gitu. Dan dalam konteks itu mereka merespon, dan dari ada 9 special reporter yang respon kalau mereka mempertanyakan soal air bersih, makanan, kesehatan, dan juga ada beberapa topik lainnya, hak atas tanah dan sebagainya gitu. Tapi respon dari pemerintah Indonesia itu tidak menjawab apa yang korban ajukan atau adukan ke UN gitu. Justru mereka menjawab bahwa kami sedang mendorong untuk pengakuan wilayah adat, khususnya masyarakat adat di Jayapura sama di Fafak ya kalau tidak salah. Mereka responnya itu. Padahal pengaduannya ini ke konteks Merauke saja begitu. Tapi tidak menjawab konteks yang Merauke, tapi menjawabnya di Jayapura dengan Fafak begitu ya mereka. Jadi tidak menjawab apa yang diadukan gitu. Jadi dia mengelak lah gitu. Hasil laporan yang sama itu kami sekaligus kasih ke Pak Menteri HAM untuk, dan dia menerima itu gitu. Ya, dia menerima itu gitu. Itu sudah kami lakukan advokasi dan sebagainya gitu yang terkait dengan proyek PSN ini. Jadi selain itu juga kami hadirkan dalam diskusi-diskusi, kemudian konferensi pers dan sebagainya. Yang upaya-upaya non-deal yang kami lakukan itu. Iya, luar biasa. Tadi ada, kalau dilihat dari usaha kawan-kawan kan ada sampai non litigasi gitu, dari sampai internasional, tapi hasilnya juga nihil ya. Maksudnya tidak direspon apapun oleh kementerian yang disurati kan? Justru dia menyurati kementerian, bukan kementerian tapi ke presiden langsung. Presiden langsung. Iya. Walaupun kan Komnas HAM sempat tuh ngirim surat ke kementerian-kementerian ya. Benar. Itu yang surat yang pertama Komnas HAM juga rekomendasikan untuk soal proyek ini melanggar HAM, tapi yang surat berikutnya itu menyurati kementerian yang bersangkutan. Nah, hasil soft copy-nya kami dapat nih. Tapi nggak ada respon. Nggak ada respon. Tolong respon Pak gitu ya. Padahal kementerian yang bersangkutan ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan, ada Kementerian Pertahanan, ATR BPR,
dan juga ada beberapa kementerian yang terlibat dalam, termasuk John Lynn Grow, Iya. perusahaan yang milik Haji Ihsan, dan juga perusahaan milik Fagiono gitu. Karena mereka yang dapat untung dari proyek PSN 2,3 juta hektar. Iya. Jadi siapapun yang Ya, Papua Global Labor, benar. bahkan sampai Komnas HAM gitu ya, teman-teman sudah advokasi, terus sampai internasional juga gak bergeming juga ternyata ya, masih terus lanjut ya proyeknya. Iya, masih terus. Berlanjut. Sampai hari ini masih terus lanjut begitu. Iya. Nanti untuk kalau soal litigasi dalam bentuk hukum itu misalnya seperti apa, nanti Bang Edo jelaskan. Harusnya Oke. kalau sudah ada pelaporan dan sebagainya itu sudah kita gugatan di Jayapura, dan juga korban juga hadir sebagai penggugat di Undang-Undang Cipta Kerja, dan prosesnya seperti apa nanti Bang Edo. Oke. Karena ikut terlibat teman-teman dari JLBI Koalisi Rumah Papua ya, Oh, Mas. tergabung gitu. Iya. Solidaritas Merauke. Oke, makasih Kak Ambo. Tadi banyak ya dijelasin dari advokasi nasional sampai internasional, tapi ternyata ya begitulah responnya begitu. Kalau dari segi hukum sendiri gimana Bang Edo? Advokasi apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman YLBHI ataupun LBH atau bersama koalisi yang lain? Oke, jadi berkaitan dengan advokasi yang sudah kita lakukan dalam konteks hukum, itu ada beberapa upaya ya, baik di kepolisian maupun juga di pengadilan tata usaha negara, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik nanti kenapa kita bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ke kepolisian juga, kenapa di pengadilan tata usaha negara. Nah, jauh sebelum kami masuk pada proyek strategis nasional itu, di masa Jokowi kan kita kenal ada istilah kalau di Merauke itu ada MIFE, kemudian berubah menjadi proyek strategis nasional yang turunannya adalah food estate itu. Tapi di atasnya Kabupaten Merauke, tetangganya Kabupaten Bovendigul, itu ada yang disebutkan itu Tanah Merah Plan. Wah, Tanah Merah Plan itu istilah untuk menyebutkan proyek untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Bovendigul. Memang sebelumnya Pak Jokowi merencanakan itu, tapi kemudian menurut informasi yang kami dapat berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman media, itu rupanya proyek Tanah Merah Plan itu tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena orang yang dipercayakan untuk menjadi pelaksana lapangan itu berusaha mencari duit tapi nggak dapat, sehingga dihentikan. Tapi yang menarik, dari sekian proyek atau sekian perusahaan yang digadang-gadang akan masuk dalam mewujudkan proyek Tanah Merah Plan itu, ada satu perusahaan yang kemudian menjual izinnya kepada PT Indo-Asiana Lestari. Nah, PT Indo-Asiana Lestari ini, wilayah yang dia dapat dalam HGU-nya atau dalam wilayah yang direncanakan itu rupanya masuk pada wilayah adat milik Frankie Woro. Frankie Woro ini dia masuk dalam suku Awiyu yang secara kesukuan berbeda dengan suku Mandobo, juga berbeda dengan suku Muyu dan juga Malin di Kabupaten Merauke. Begitu. Nah, dia orang yang tidak tahu menahu tentang adanya rencana perusahaan tersebut masuk. Bahkan dia sendiri tidak pernah melakukan penandatanganan untuk melepaskan tanahnya. Kemudian dia kaget kalau rupanya ada perusahaan yang mendapatkan hak di atas wilayah tersebut, sehingga informasi itu membuat dia harus mencari tahu ke pemerintah dengan mendatangi pemerintah,
meminta datanya, tapi karena tidak dikasih kemudian dilakukanlah upaya di KIP untuk mendapatkan hak atas informasi, dan kemudian dia mendapatkan terkait betul ada PT Indoasiana Lestari yang wilayahnya itu masuk di dalam wilayah dia, tapi kemudian dia mencari tahu lebih jauh siapa yang melepaskan atau menandatangani untuk melepaskan wilayah adatnya. Karena dia tidak pernah melepaskan. Setelah dia cari tahu di dalam data AMDAL yang dimiliki atau data-data yang kaitannya dengan perizinan itu, dia temukan rupanya di situ tanda tangannya atau yang mengatasnamakan dia itu yang melakukan adalah ketua lembaga masyarakat adat LMA di Kabupaten Boven, yang secara marga, secara suku itu berbeda dengan sukunya Frankie Woro. Nah, di sini yang kemudian sangat disayangkan yaitu pemerintah kabupaten yang juga waktu itu dikepalai atau yang dipimpin oleh bupati yang juga masyarakat adat setempat, juga dinas-dinas, kepala-kepala dinas yang juga orang asli, itu seperti membiarkan saja, padahal ini kan jelas bukan pemilik tanah ini, apalagi dilakukan oleh seorang ketua lembaga masyarakat adat, yang mana ketua lembaga masyarakat adat itu kan bukan struktur yang hidup tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Itu tahun berapa, Bang? Nah, itu di tahun 2021-an. Kalau kasus Gitu. yang hari ini sedang sabar, itu yang makanya. Nah, selanjutnya karena fakta itu kemudian kita lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai kita berakhir di Mahkamah Agung ya. Nah, menarik di situ dalam kasus itu, sekalipun gugatannya ditolak, tapi melalui fakta itu menunjukkan bahwa belum ada perspektif yang jelas pada hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks memeriksa perkara lingkungan hidup yang di dalam situ kalau berkaitan dengan hak masyarakat adat. Sebab tadi yang melepaskan kan ketua LMA, sementara ketua LMA dan struktur LMA itu sendiri nggak ada dalam struktur masyarakat adat begitu, tapi seperti dibiarkan. Dan ini adalah fakta perampasan tanah secara sistematik struktural yang sedang terjadi. Nah, itu pertama. Tetapi kenapa pertama itu saya jelaskan, karena dia punya kesamaan dengan kasus-kasus sesudahnya ya. Yang menarik dalam kasus Frankie itu eksistensi dia sebagai pimpinan marga itu dipandang sah secara hukum untuk berdiri memperjuangkan haknya di depan pengadilan. Nah, itu bagi saya itu menjadi sebuah terobosan, karena pengadilan menerima masyarakat adat khususnya dari suku itu sebagai subjek hukum yang bisa memperjuangkan hak atas wilayah adatnya, hutannya, airnya, marga satwanya, dan sebagainya, ruang hidupnya semua begitu. Nah, dengan dasar itu kami kemudian mendampingi korban proyek strategis nasional. Yang paling pertama dari proyek strategis nasional seperti yang tadi Ambrose jelaskan, yaitu kami melihat proyek strategis nasional ini itu memberikan kekebalan hukum sendiri kepada perusahaan maupun juga kementerian yang terkait. Nah, salah satu dasar kekebalan itu diberikan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja kan ya kita semua tahu nih, dia menjadi undang-undang yang sangat berbeda dari undang-undang yang lain-lain, karena dia seperti undang-undang yang yang besar ya, dia bisa mengalahkan Undang-Undang Dasar 45 karena dia bisa hapus itu beberapa undang-undang, kurang lebih 60 ya aturan yang dia hapus. Nah, salah satunya di situ yaitu kebijakan tentang AMDAL itu juga diubah. Dia bahkan bilang untuk proyek strategis nasional itu bisa saja dibuat AMDAL-nya dari belakang. Nah, ini kan sudah menunjukkan secara politik hukum bahwa negara sudah tidak memiliki komitmen secara jelas untuk melindungi lingkungan.
Apalagi ya kita semua tahu hari ini dunia dalam ancaman Krisis. global warming atau krisis pemanasan global. Bahkan bukan pemanasan lagi tapi pendidikan katanya. Iya, sudah sejauh itu gitu. Nah, atas dasar itu sehingga upaya hukum yang paling pertama kita lakukan yaitu judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Dan itu kami bukan sendiri oleh teman-teman di Merauke ya. Iya. Tapi kita bersama-sama atau kita dampingi para korban yang datang dari seluruh wilayah Indonesia akibat proyek strategis nasional. Kita menggunakan wadah yang kami bentuk secara swadaya, yaitu Solidaritas Merauke. Dengan solidaritas itulah kita kemudian melakukan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sampai detik ini sudah 7 bulan putusan, tapi kita belum mendapatkan sudah 7 bulan dibacakan kesimpulan, tapi selama 7 bulan ini kita belum mendapatkan putusan. Kita juga nggak tahu nih kenapa hakim Mahkamah Konstitusi bisa selama 7 bulan belum mengeluarkan putusan. Ya kita harap jangan sampai ada masuk angin ya dalam perkara ini, dan juga kita sangat mengharapkan Komisi Yudisial bisa lebih pantau lebih ya, karena ya kita juga tahu hakim juga manusia, bisa saja masuk angin. Jadi mohon supaya Komisi Yudisial memantau ini. Itu yang pertama. Biar kurangi angin sedikit. Biar angin tidak masuk. Nah itu yang kedua, kami juga mendampingi Mama Sinta yang hari ini kasusnya lagi viral ini, dan juga Andreas dan Simon serta ada dua orang bapak lagi. Kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Kami menggugat Bupati Merauke atas surat keputusan kelayakan lingkungan yang dia berikan untuk pembangunan jalan demi kepentingan PSN, yang menurut kami itu diterbitkan tanpa ada seperti yang tadi Amro sampaikan, FPIC atau komunikasi yang baik, terbuka kepada masyarakat. Dan itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus. Karena Undang-Undang Otonomi Khusus itu dari tahun 2001 bilang investor yang mau datang menanamkan investasinya ataupun perusahaan yang mau masuk melakukan pemanfaatan tanah adat wajib bertemu dengan masyarakat adat pemilik yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah begitu. Dan itu jelas-jelas itu. Mereka tidak si Bupati Merauke ini tidak menerbitkan SK tanpa ada komunikasi. Yang menarik dalam kasus ini itu dalam perjalanan Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu masuk dalam perkara ini sebagai tergugat 2 intervensi. Gitu ya. Mulai masuk kalau dari waktu yang saya lihat itu per tanggal 18 Mei 2026 itu masuk, dan kemudian menyerahkan jawaban atas gugatan kami. Nah, ini menarik juga ya. Dari tanggal 18 Mei itu masuk sampai kemudian tanggal 23 Mei Mama Sinta nyatakan sikap seperti yang sedang viral itu. Gitu. Jadi dan tanggal 25 Mama Sinta terbang ke luar Papua atau ke Jakarta tanpa sepengetahuan keluarga. Nah ini kami tuh berharap agar proses hukum ini berjalan secara profesional, dan kami juga harap agar situasi ini itu bukan bermaksud untuk membatasi atau
membatasi hak masyarakat adat untuk melakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Dan ya kami harap hakim pengadilan tata usaha negara Jayapura harus profesional ya, begitu. Betul. Dan juga kita minta juga kepada Bupati Merauke maupun juga Menteri Pertahanan, mari kita proses hukum secara profesional, secara fair gitu ya. Fair, dan ini bagian dari pendidikan hukum ya kepada semua. Jadi mari kita tunjukkan Indonesia adalah negara hukum yang baik, negara hukum yang betul-betul profesional dengan kita proses, dan saya harap untuk tidak harus mempengaruhi klien kami yang lain, karena saya dengar-dengar ada informasi yang ya terkesan ingin mempengaruhi gitu. Jadi itu proses yang kedua di pengadilan tata usaha negara Jayapura. Proses yang ketiga yaitu ini bukan lagi di wilayah adat tadi Awiu, juga bukan di wilayah adat Marin, tapi kita masuk pada wilayah adat orang masyarakat adat Muyu dan Mandobo, itu di Kabupaten Boven. Nah ini menarik. Jadi kita temukan satu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, yang di dalam surat tersebut itu Kementerian Kehutanan itu mengeluarkan wilayah hutan menjadi wilayah non hutan. Begitu. Nah, oleh klien yang sedang kita dampingi, mereka ini adalah masyarakat adat yang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Boven Digul itu sudah menyebutkan masyarakat adat punya hutan adat. Nah, mereka berdasarkan itu maupun juga menggunakan Undang-Undang Otonomi Khusus serta pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak masyarakat adat, itu mereka sejak tahun 2022 itu sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk mendaftarkan hutan adat mereka itu sebagai hutan adat, biar kemudian tidak ada perubahan-perubahan begitu. Maksudnya kan seperti itu. Tapi dari tahun 2022 mereka ajukan, dan waktu itu diterima oleh Dirjen Bagian Perhutanan Sosial. Beliau sampaikan kalau ini data kalian belum lengkap, jadi tolong dilengkapi. Dia sebutkan juga yang harus dilengkapi. Terus? Nah, bapak-bapak ini pulang ke Tanah Merah. Di sana mereka mulai berupaya untuk kemudian bisa mendapatkan itu berkas-berkasnya. Sementara mereka sedang berupaya sampai di tahun 2025 akhir, itu ada surat dari PJ Gubernur Papua Selatan yang menyurat ke Menteri Kehutanan minta agar ada pengalihan hutan menjadi bukan hutan demi kepentingan proyek strategis nasional. PSN lagi ya Bang? Ya. Ini apa langkah advokasinya hari ini? Dan sabar, itu yang sebenarnya. Nah, karena permohonan itu, maka oleh Menteri Kehutanan menerbitkan surat keputusan yang di dalam situ menyebutkan mengeluarkan wilayah hutan itu menjadi non hutan. Masyarakat yang tadi berjuang nggak pernah direspon, tapi responnya dengan mengeluarkan, bukan jadi hutan. Begitu. Jadi dengar siapa sebenarnya? Nah, di sini kemudian menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan ini itu lebih condong mendahulukan kepentingan proyek strategis nasional yang disodorkan melalui PJ Gubernur Papua Selatan dan mengesampingkan upaya masyarakat adat yang sudah dari tahun 2022. Jadi ya di sini menunjukkan lagi-lagi pemerintah pusat khususnya yang bekerja pada bidang-bidang yang itu bertujuan untuk eksploitasi sumber daya alam, mereka akan lebih dengar mendahului
itu kepentingan eksploitasi dibanding kepentingan untuk melindungi hutan. Nah, tadi Ambro sudah sampaikan, lindungi hutan adat itu bermanfaat untuk dunia yang sedang terancam karena pemanasan global. Juga melindungi generasi nanti. Ini kan bagian dari keadilan bagi anak cucu begitu. Okay. Tapi rupanya itu tidak dipikirkan oleh para kementerian dan gitu. Untuk mendapatkan hak atas hutannya kembali, kita kemudian melakukan upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, begitu. Okay. Dan yang kita gugat adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Jadi menarik ya, dari cerita panjang ini kami lawan kebijakan yang dibuat atas pengesahan yang dilakukan oleh DPR bersama-sama Presiden, ya, Cipta Kerja itu. Terus yang berikutnya kita juga melawan, kita ini masyarakat adat ini melawan Kementerian Pertahanan yang misinya adalah ingin mengambil alih tanahnya masyarakat adat, kemudian memberikan itu kepada perusahaan, terus biarkan masyarakat adat hidup tanpa tanah. Juga sedang melawan Kementerian Kehutanan yang bertujuan untuk hilangkan, dan juga di saat yang bersamaan kita melawan kepala daerah, baik gubernur maupun juga bupati. Jadi pertanyaan, kalau Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28I ayat 4 itu bilang penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia adalah tugas pemerintah melalui tugas negara melalui pemerintah. Itu dikuatkan lagi di pasal 6 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Juga dikuatkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus di pasal 43. Pertanyaannya adalah di mana perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM bagi masyarakat adat kalau faktanya masyarakat adat melawan pemerintah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu membuktikan bahwa negara tidak melindungi mereka. Karena gugatan terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah gugatan melawan aparatus negara menerbitkan keputusan tata usaha negara. Ya, kita sangat berharap agar rakyat Indonesia yang juga adalah rakyat masyarakat adat untuk bisa melakukan konsolidasi, solidaritas untuk kita betul-betul mengarahkan negara melalui aparatusnya untuk betul-betul melindungi masyarakat adat, hak-haknya, jangan sampai jadi pelaku pelanggarnya justru ya. Kalau kita kasih ke perusahaan, kemudian perusahaan nanti akan gendut sendiri pemilik modalnya, terus rakyatnya mati kayak anak ayam mati di lumbung pangan itu kan sayang begitu. Dan saya berharap pemerintah tidak bertujuan untuk itu ya. Semoga ya Bang. Semoga, karena kalau yang saya lihat dari yang sedang kita gugat itu kayak seperti pemerintah ini itu sedang mengarah pada masyarakat adat yang tadinya adalah tuan tanah, tuan hutan, tuan air, tuan emas, itu akan kehilangan itu semua dan mereka akan mati seperti anak ayam yang mati di atas lumbung sumber daya alam yang tinggi. Dan sayangnya adalah itu bukan milik mereka. Dan itu kalau terjadi, maka definisi tentang genosida sebagaimana pada pasal 7 Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM terpenuhi. Ya, saya harap pemerintahan ini tidak masuk ke sana begitu. Tidak masuk sebagai yang diduga pelaku genosida dari PSN ini. Dan PSN ini yang di backup oleh operasi militer selain perang. Wow. Jadi combo begitu ya. Begitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya secara advokasi semua sudah dilakukan ya Bang ya. Bahkan dari level paling bawah sampai level paling
agak susah memberikan P sama M paling atas begitu sudah dilakukan. Karena memang kebetulan karena skripsi saya bahas soal Undang-Undang Cipta Kerja di bagian lingkungan, memang itu sangat bermasalah, Bang. Begitu. Terus tadi banyak pesan ya sama Bang Edo, karena memang ini akan menjambung nanti ke harapan. Kita sepertinya sudah banyak berharap kepada pemerintah begitu. Kan upaya kita untuk mengajukan surat audiensi itu kan bentuk dari upaya kita nge-reach out mereka ya, Bang, ya gitu. Tapi kalau dari masyarakat yang di luar Papua, yang bukan orang asli Papua seperti saya misalkan ya, Bang, ya. Karena mungkin barangkali banyak dari kita begitu ya merasa bahwa Papua tuh jauh dari kehidupan kita gitu. Jadi kira-kira ini singkat aja sih, Bang, mungkin Bang Ambo, Bang Edo, mungkin singkat saja, kenapa sih orang di luar Papua itu harus peduli soal Papua, dan apa yang teman-teman bisa lakukan untuk mendukung advokasi teman-teman gitu? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Kayak bicara Papua ini pusing ya. Coba mop dulu. Oh, mop dulu. Yo. Coba mop dulu, Bang. Coba abang mop dulu ini. Saya yang mop atau siapa yang mop? Abang mop saja. iya, Setelah jadi- pusing ada yang Sama minum air dulu dong. Oh, minum dulu, Bang, minum. biar apa leher agak enak sedikit. Oke, jadi mop ya. Iya. Mop itu kalau teman-teman di luar Papua mungkin paling sering dengar apa istilahnya? Stand up komedi. Saya biasa bilang setelah saya tahu kalau ada stand up komedi itu, perasaan di Papua sudah ada mop duluan sebelum ada stand up komedi. Okay. Jadi ini kayaknya nama saja yang diganti nih. Tapi sebenarnya hak ciptanya ada di kami ya. Iya, Gitu. iya. Karena mop sudah ada sebelum ada stand up komedi. Begitu. Nah, itu bercanda ya. Jadi ini satu waktu di satu tempat ya. Saya ambil saja tempat itu di Papua, yang rupanya tempat itu tidak jauh dari markas TNI ya di situ. Dan juga di sampingnya ada markas juga polisi. Berat ya. Kadang itu kalau dulu kan konstruksi dulu ya di kecamatan-kecamatan itu kan antara Koramil dengan Polres itu kan dekat, Polsek itu dekat gitu. Jadi di samping itu ada anak-anak kecil, mereka main layang-layang gitu. Nah, ada satu anak, karena kan ini musimnya anak-anak main layang-layang gitu. Dan banyak orang punya layang-layang, banyak anak-anak punya layang-layang. Jadi ada satu anak itu dia tulis namanya, tapi dia tidak tulis dengan lengkap, singkat saja. Dia tulis OPM. Waduh. Itu di layang-layangan itu. Nah, Ngeri juga. Ngeri juga ya. main sore itu anak-anak banyak yang main. Jadi sambil main kan kadang itu main dikasih putus ya. Ya. Iya. Jadi nyenggol ke yang teman di samping begini. Yang teman yang di sampingnya itu rupanya yang tadi yang ada kasih tanda OPM di layangannya itu oleh teman yang di sebelah dengan benangnya yang mungkin agak lebih kuat ya. Dia sambar milik temannya itu dan putus layang-layang ikut arah angin, dia terbang. Si anak pemiliknya ini lari kejar layangan, lari. Rupanya layang-layang itu jatuh pas di tengah-tengah antara kantor polisi dengan kantor yang sebelah kan TNI gitu. Dia ke situ dan rupanya ada satu aparat ya di situ yang kemudian ambil layangan itu dan lihat tulis, loh kok tulisannya OPM gitu. Begini Itu dia pikir panjang juga ya. Mikir itu anak kecil tuh, wah apa itu sapunya sudah, oh kok punya, kok kenapa tulis OPM di layang-layang? Baru anak itu langsung dia garuk-garuk, bapak itu artinya itu sapunya, dia arti itu sapu nama kan Obed punya mainan. Biar sudah gitu. Tapi dia tidak dikenakan pasal makar ya. Ya,
Ini beda. Tidak. Tidak. Gitu. Ya bagus tidak ya. Sampai Bagus tidak. dikenakan pasal makar. Barang Kalau- bukti lah yang lain. Ya di situ kemudian bagus ya. Untung Pak polisi ataupun aparat Jamban yang dapat itu tidak berpikir kayak harus kasih makar. Mungkin karena anak kecil ya. Iya. Kalau yang dewasa ini Kalau dia yang pikir dewasa berat. siapa? Kalau Bang Edo yang main mungkin sudah jadi barang bukti ya, layang-layang. Sudah. Kalau Bang Edo kan kuasa hukum, Oh, jangan iya. Bang Edo jangan. Oke. Oh, Iya, oke. gitu. Oke, terima kasih Bang Edo mencairkan suasana karena kalau ngomongin Papua kayaknya nggak cukup sebenarnya sejam 2 jam ya gitu karena saking semoga tapi ini bisa jadi pembelajaran yang bagus untuk kawan-kawan yang pengen tahu soal Papua. Nah, tadi kita lanjut tadi ya Bang Ambo ya. Soal tadi bahwa mungkin untuk orang-orang di luar Papua begitu kenapa kita harus bicara soal Papua, kenapa penting dan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mendukung advokasi kawan-kawan ataupun bersolidaritas gitu untuk orang asli Papua. Yang pertama itu apa? Kami kan tadi highlight soal persoalan yang dihadapi oleh orang Papua, mulai dari Papua yang wilayah pegunungan yang berhubungan dengan operasi militer ilegal karena tanpa ada putusan hukum yang secara politik gitu. Tapi dalam konteks Papua sudah dipraktekkan dalam operasi militer, kemudian perubahan undang-undang TNI itu dikeluarkan undang-undang operasi militer non perang selain perang gitu. Untuk sebenarnya itu melegitimasi tindakan operasi militer yang ilegal di Papua itu. Dalam konteks ini mungkin orang luar menganggap bahwa mungkin karena operasi militer dilakukan untuk demi ketahanan atau pertahanan negara dan sebagainya begitu. Tapi dalam konteks lain orang Papua melihatnya itu justru mereka terancam di wilayah mereka sendiri begitu. Misalkan dalam konteks lain misalnya TPNP minta misalnya wilayah perang itu mereka tentukan dan kasih seruan kalau kalian akan menjadikan wilayah perang sekitaran sini tidak boleh ganggu masyarakat sipil dan sebagainya begitu. Tapi pihak aparat militer sendiri itu tidak bisa bedakan mana gerilyawan TPNP dengan masyarakat sipil gitu. Tapi dalam konteks wilayah ini, wilayah-wilayah pegunungan ini tetap korbannya menyasar ke masyarakat sipil. Yang paling banyak itu perempuan dan anak gitu. Dan tadi jumlahnya yang sudah sampaikan. Kemudian wilayah pesisir yang dominan ekspansi kapital itu yang sangat tinggi. Ini juga berhubungan dengan kita juga berhadapan dengan narasi-narasi yang negara menganggap bahwa ini karena soal pembangunan, kemudian ini karena untuk kesejahteraan orang Papua begitu. Seakan-akan orang Papua itu tidak maju gitu. Seakan-akan orang Papua itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Kalau satu contoh kecil aja, kami tahu bisa di Jakarta pulang balik banyak kali ya, begitu. Misalkan saja kalau dalam konteks perspektifnya dia kayak begitu, misalnya Freeport saja dalam satu hari dia bisa menghasilkan berapa triliunan. Mungkin kita sudah beli pulau hasil dari emas ini, Pulau Jawa kita sudah beli gitu. Itu kalau kita yang punya sendiri. Iya, kalau kita yang kelola sendiri itu. Sebagai tuan tanah yang kelola dan nikmati. Gitu. Jadi kalau kita dalam konteks itu kita bisa wujudkan orang Papua menjadi tuan di atas tanah sendiri ya. Gitu. Hal yang sama juga misalnya soal proyek PSN gitu. Kalau beneficial ownership-nya di sana ada John Lin Group dan keluarga Fangiono dan sebagainya. Saya tidak tahu orang-orang itu dari mana, bukan juga dari suku orang Papua dan sebagainya gitu. Kenapa tidak orang Papua saja? Tapi negara selalu tidak terbuka bahwa dalam proyek ini akan orang yang terlibat ini yang mendapatkan untung ini begitu. Secara transparan tidak pernah begitu. Tapi giliran orang Papua kritisi dengan kebijakan negara yang diskriminatif dan rasial di Papua, itu dianggap bahwa kami menentang negara dan dia akan stigma bahwa ini separatis dan sebagainya. Tapi dalam konteks orang Papua bahwa menyadari bahwa semua tuduhan itu dilakukan atas menekan orang Papua supaya orang Papua tidak bicara begitu. Kenapa orang-orang luar harus ketahui karena apa yang disampaikan oleh negara itu tidak sesuai yang realitas di Papua yang kami ceritakan tadi gitu. Dan semua upaya itu tidak dipublis oleh media-media besar di Indonesia atau media-media nasional gitu. Atau soal perampasan tanah di Papua atau soal operasi militer. Dalam konteks proyek PSN ini negara melibatkan militer itu upaya untuk lakukan perampasan tanah melalui militer, kemudian nanti aturan-aturannya tersusul gitu. Atau misalnya zamannya SBY itu 1 juta hektar cetak sawah gagal, Jokowi 2 juta hektar itu gagal,
Itu sebenarnya itu status tanah yang dihargai misalnya 1 hektar itu 300.000, itu justru negara itu memfasilitasi investor. Tanah itu dilepas, hak atas kuasa tanah itu dilepas ke investor. Sekali jual, 1 hektar aja kalau dinilai seperti itu. Jadi masyarakat sudah tidak punya hak atas kendali kuasa atas tanahnya begitu. Jadi praktek ini melibatkan militer yang dalam negosiasi di bawah tekanan militer. Dan itu fakta yang terjadi di Jagobra, beberapa wilayah di Merauke itu. Gitu. Nah hal-hal ini tidak pernah diangkat oleh media-media nasional begitu. Ataupun misalnya menteri mana yang misalnya turun ke lapangan atau membuka diri ketemu dengan korban saja tidak begitu. Bahkan Prabowo waktu terpilih dia ke Wanam begitu. Ke Wanam itu kampungnya Mama Yasinta begitu. Bandaranya itu dari bandara ke kampungnya Mama Yasinta, tempat tinggalnya Mama Yasinta itu 50 meter. Gitu. Tapi Prabowo tidak ketemu dengan Mama Yasinta begitu. Ketika semuanya itu kami proyek pendampingan selama 2 tahun lebih, hampir mau 3 tahun ya. Itu korban proyek PSN itu kami advokasinya buat tindak lanjutnya selain gugatan tadi kemas dalam film Pesta Babi gitu. Justru negara bukan merespon soal deforestasi, soal perampasan hak atas tanah, tapi dituduh bahwa ini antek-antek Soros dan sebagainya. Terus sumber dananya dari mana gitu. Artinya dia mengalihkan isu persoalan yang perampasan tanah dan sebagainya. Apalagi konteks kasus Mama Yasinta ini begitu. Selama 2 tahun yang kami lihat dia bicara perlawanan datang ke Jakarta itu, pemerintah selama ini kemana begitu? Kalau kami baru dengar informasi kalau diduga ada militer yang jalan ambil Mama Yasinta kemudian datang ke Jakarta bikin pelaporan dan sebagainya begitu. Terus orang-orang ini selama ini Mama Yasinta marah dan sebagainya, dan juga Mama Yasinta memperjuangkan hak atas tanah dan sebagainya. Selama ini negara di mana begitu? Atau negara menggunakan fasilitasnya Boser dan sebagainya untuk mengajar teman-teman yang mendampingi hari ini. Tanggung jawab negara sebenarnya di mana begitu? Apakah ini kan Mama Yasinta mereka atau korban proyek PSN ini bukan warga negara begitu. Jadi ini publik diperhadapkan dengan situasi negara buat seakan-akan bahwa di Papua itu orang-orang Indonesia tidak boleh bicara masalah Papua, orang-orang Indonesia itu tidak perlu dengar masalah Papua, itu dibiarkan semacam itu gitu. Kalau dari kita menceritakan hasil tadi Freeport saja itu semua warga Indonesia nikmati begitu. Apapun misalnya warga Jawa Timur begitu. Dan bangun smelter Freeportnya ada di Timika, smelternya di Jawa Timur begitu. Artinya kan mereka juga turut menikmati hasil pajak dari Freeport dan dia bayar untuk olah smelter, bahkan ekstrak tenaga kerja yang lainnya begitu. Artinya selain itu kenapa harus rakyat yang lain juga harus bersolidaritas, karena situasi perampasan tanah yang dialami dulu di Jawa itu negara hari ini praktekkan di Papua. Dan yang paling penting adalah Papua yang hutan terakhir itu kalau hilang kita juga dalam ancaman gitu. Dan mereka harus bersolidaritas, bersuara selagi hal yang tidak benar itu harus dilawan dan tidak boleh diam gitu. Saya pikir itu, dan ini publik juga punya tanggung jawab moral gitu. Dan juga kalau dalam konteks proyek PSN ini ada beberapa bank yang kami gunakan yang ada di Indonesia juga itu dia turut kontribusi untuk pembiayaan dalam proyek PSN di Merauke. Jangan sampai anak muda hari ini yang menggunakan M-Banking dari berbagai bank yang warna biru, hijau, kuning dan sebagainya itu juga turut kontribusi untuk menghancurkan hutan di Merauke gitu. Jadi tanggung jawab anak muda hari ini, lu bisa cerita bentuk ilustrasi gambar, bisa cerita soal perspektif dalam tulisan, gambar juga boleh gitu. Itu sama saja. Dan juga mungkin cerita hari ini lu bisa bagi cerita ke teman-teman lain. Itu anggap aja lu punya kontribusi untuk bantu situasi Papua hari ini. Itu sih. Terima kasih Kak Ambo. Sebagai penutup, Bang Edo. Oke, dari saya pada prinsipnya film atau dokumen jurnalistik yang berjudul Pesta Babi itu adalah fakta real kondisi pelanggaran HAM baik dalam konteks ekonomi, sosial, budaya,
sipil dan politik yang sedang terjadi secara sistematik dan struktural di tanah Papua. Kemarin kita lihat ketika film tersebut diputar atau video jurnalis itu dibuka dan diputar di beberapa titik, kurang lebih berapa? 1.800 itu ada beberapa titik yang dibubarkan. 50. Ada beberapa titik yang kemudian diganggu. Termasuk NTB ya. Termasuk di NTB ya. Kemudian di Ternate, kemudian di Jakarta sini, Bogor kemarin saat kita mau buat di kampus dilarang katanya sama Di NTB itu tiba-tiba di Papua begitu. Kenapa itu dilarang dan siapa yang melarang itu? Kita sudah bisa dapat jawaban dari video itu tersendiri begitu. Kemudian di dalam situ juga menyebutkan ada beberapa milioner ya tanah Papua yang dimiliki secara adat dengan yang tadi sudah disebutkan oleh Ambrose itu disahkan oleh hukum, tapi melalui pesta babi itu menunjukkan bahwa tuan tanahnya adalah orang lain ya. Orang lain begitu. Babi-babi pembangunan begitu. Mungkin disebutkan di situ ada Fangiono, terus disebutkan di situ dana dari Australia begitu. Jadi itu asing. Siapa antek-antek asingnya? Ya, itu kan jadi pertanyaan, siapa sebenarnya begitu. Lalu Bang? Dan kondisi Papua seperti itu begitu. Nah, kalau kemudian itu dibiarkan, otomatis orang Papua itu akan berujung pada mendapatkan fakta ekosida, kultur sida, dan jelas genosida begitu. Selain ekosida yang dialami oleh orang Papua, itu akan berdampak pada kehancuran bumi tempat seluruh kami tinggal ini begitu. Di tengah situasi itu maka saya harap kita buang stigma itu, seperti yang tadi dalam MOP yang saya sebut anak pakai anak layangan ada OPM terus si ini berpikir itu kan stigma. Iya. Begitu kalau dari anak itu sampaikan itu obat punya mainan, artinya kan rasional. Jadi kita juga harus sebagai manusia gunakanlah akal rasional kita dan lepaskan semua sekat-sekat stigma yang dibangun terhadap Papua. Hari ini dengan jelas melalui pesta babi menunjukkan bahwa sedang dipraktekkan operasi militer ilegal di Papua. Kenapa saya sampaikan itu? Karena tidak sesuai dengan pasal 19, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang mewajibkan harus ada surat keputusan presiden. Dan surat keputusan presiden itu atas rekomendasi dari DPR. Kita dari tahun 2018 sampai hari ini tidak lihat itu. Yeah. Artinya atas dasar itu berarti kan tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang TNI berarti ilegal dalam konteks negara hukum Indonesia. Itu sedang terpraktek di sana. Dan yang berikutnya, operasi militer selain perang itu juga sedang terjadi untuk suksesi tadi. Yeah. PSN yang akan berujung pada ekosida, kultur sida, dan juga genosida. Itu artinya kan orang Papua itu berada dalam ancaman di ujung tanduk karena operasi militer ilegal dan juga operasi militer selain perang sedang terjadi. Nah, saya ingin mengajak rasa kemanusiaan kita sebagai manusia dan juga tanggung jawab hak asasi manusia kita yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kita sebagai manusia punya tanggung jawab untuk melindungi manusia lain yang sedang berada dalam ancaman
dan juga lebih khusus pada pasal 100 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang mewajibkan setiap orang, lembaga, partai politik untuk melakukan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan juga pemajuan hak asasi manusia. Hari ini orang Papua dan hak asasi manusianya berada di ujung tanduk. Ayo kita sama-sama berjuang untuk selamatkan orang Papua dari ancaman darurat pelanggaran HAM, dan melalui itu kita akan selamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Serta melalui itu juga kita akan menjadi manusia yang adil terhadap generasi orang Papua di kemudian hari. Itu yang saya harap. Mari kita sama-sama mengawal itu. Dan saya tidak lupa dengan janji Pak Prabowo saat kampanye dulu, khusus untuk persoalan HAM di Papua. Kan waktu itu ditanya ya, kalau tidak salah oleh Pak Mahfud MD atau lawannya yang satu tuh. Dia tanya bagaimana Anda akan menyelesaikan persoalan Papua, khususnya pelanggaran HAM berat. Pak Prabowo kan sempat bilang kalau dia akan melakukan pendekatan dialog. Nah, Indonesia itu punya pengalaman menyelesaikan persoalan politik di dua tempat. Satu di Aceh dengan pendekatan dialog, dan yang satu di Timur atau sekarang menjadi Timur Leste dengan pendekatan referendum. Saya minta dengan hormat kepada Pak Prabowo untuk bisa menjalankan atau mewujudkan janji kampanyenya terkait akan menyelesaikan persoalan politik Papua di masa kepemimpinannya. Dan dengan begitu mungkin akan menghapuskan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Tak lebih mengedepankan melihat sumber daya alam, dan dengan pendekatan militer itu akan berubah kalau memang beliau memilih mewujudkan atau menepatkan atau merealisasikan janji beliau saat kampanye untuk menyelesaikan dengan dialog. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bang Edo, Bang Ambo, penutup yang ya pesannya banyak sekali sebenarnya, tapi saya memahami bahwa memang bicara soal Papua dari sumber daya alam, ekonomi, situasi hak asasi manusia sangat-sangat sangat berbahaya, bukan berbahaya, berbahaya satu, tapi sangat memprihatinkan begitu ya Bang ya. Bahkan tadi Kak Ambo sudah sampaikan media-media justru tidak pernah memberitakan itu begitu. Makanya ada ajakan untuk gimana kawan-kawan apalagi di daerah digital ya, anak-anak terutama orang muda ataupun siapapun yang punya akses digital untuk terus bicara soal Papua gitu. Jangan berhenti bicara soal Papua, karena saya selalu ingat kata salah satu kawan saya dulu selalu sebut adalah kita adalah Papua dan Papua adalah kita begitu. Jadi itu kalimat yang ketika SMA sampai sekarang saya ingat begitu. Jadi jangan pernah berhenti berjuang soal Papua. Ini bukan hanya tugas orang Papua saja, tapi tugas kita bersama, karena ya benteng terakhir kehidupan bahasanya iklim itu ada di sana begitu. Ada hutan yang kalau sekarang kan kita di Jakarta aja Bang, siang aja udah nggak bisa nafas karena panas banget. Iya begitu. Jadi itu pesannya. Terima kasih banyak Kakak Ambo, Bang Edo sudah datang mau mengisi ya di podcast LBHI, dan semoga ini bisa jadi media untuk kawan-kawan lain bisa belajar banyak soal Papua. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin mau baca lebih banyak tahu soal Papua bisa kunjungi website Pusaka ataupun YLBHI ataupun organisasi yang lain, karena banyak riset ataupun investigasi independen ya yang bicara soal Papua. Jadi terima kasih, sampai jumpa di podcast YLBHI.